Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf biar tidak saya kuasai. Saya berikan kesempatan dulu. Ada yang lain? Jalan dulu. Ya, boleh. Oh, boleh nanti. Ente Pak. Makmum. Ya, di dalam halaman kedua ini disebutkan bahwa kematian itu istirahat dari beban dunia, kelelahan dan penderitaan sakaratul maut. Masalah sakaratul maut ini, apakah sakaratul maut itu memang menyakitkan? Kok Nabi pun banyak yang menyatakan ya di para ulama itu sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Sampai Nabi meminta separuh sakit ini biar untuk beliau gitu. Umatnya tidak separuhnya saja. Namun saya gitu gini, ada pertanyaan, mosok seorang Nabi sakaratul maut kesakitan gitu, padahal seorang Nabi. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, suratnya lupa, surat Mutaffifin apa itu menyatakan orang yang beriman dan beramal soleh, maka ketika sakaratul maut itu malaikat datang dan menyatakan, jangan sedih, jangan takut, aku ingin mendampingimu, akan mendampingimu sampai engkau ke surga. Itu berarti kan sebuah kebahagiaan tersendiri. Tapi kok ditakut-takuti dengan hadis yang sakaratul maut itu sakit. Nah, bagaimana sih keabsahan hadis tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan yang bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak cara kita untuk mengajak orang-orang yang belum siap untuk menghadapi kematian agar mereka itu tidak sakit hati atau tidak tersinggung gitu. Maturun ya, dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu falahum yahyanun. Ya. Surah Al-Jannah khaldi wa masih itu adalah surat yang artinya bahwa innalladzina qalu rabbuna sumastaqamu, siapa yang istiqamah sumastaqamu ya, berucap la ilaha illallah ya. Ini kita pendek ya, berucap la ilaha illallah dengan istiqamah, maka jangan khawatir. Walahum yahyanun ya, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Karena jika engkau meninggal dengan kondisi yang baik ya, begitu ya. Jadi Quran begitu ya, artinya apa? Kalau orang selalu menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baik ketika habis sholat, ketika sholat juga mengucapkan la ilaha illallah, ketika berzikir juga la ilaha illallah, insya Allah meninggalnya halus, tidak terasa sakit. Apapun barakallahu yahyanun, kan gitu ya. Namun Nabi sakit itu hatinya soleh ya, malaikat sampai ditunda berapa kali Pak? 2 atau 3 kali malaikat. Ruhnya bakal ditunda dulu. Ya Allah, malaikat sampaikan kepada Allah tentang umatku itu gimana ya. Maka malaikat menghadap Allah lagi, Nabi bertanya masalah umatnya, umati ya. Apa ada manusia yang tidak ditunda meninggal ditunda gitu? Cabut aja itu. Tapi Muhammad tidak ya. Dijamin Allah umatmu baik-baik saja. Agama Islam akan menjadi agama pemenang. Ya, di Quran juga ada di surat Taubat itu ada Quran dengan mujiz Nabi Muhammad menjamin bahwa umatnya akan umat nomor 1 di dunia ini nanti ya. Semua akan tunduk pada agama Islam. Jadi dari itu ketika Nabi merasakan sakit luar biasa itu, dia justru tadi sampaikan dari Sohaib, ya Allah sakitnya bukan main, biarlah semua sakitnya umatku aku yang nanggung. Umatku siapa? Umat yang soleh, yang bertakwa, yang nanggung. Bukan umat yang aku Islam tapi atau sholat, ngaku Islam atau di masjid, ono edaran atau bayar,
orang udara atau teko, orang ngasih atau teko, bukan umat Muhammad itu. Ya, umat Muhammad yang beriman, yang bertakwa, betul. Ya, melestarikan sunnah Nabi itu dijamin oleh Nabi tidak akan merasakan sakitnya, itu ya. Jadi ketika Nabi sakit itu karena dia merasakan, ya aku ingin merasakan sakitnya, ruh meninggal dikeluar dari jantungnya apa, gitu kan? Nah, setelah dipraktekkan ya seperti sakitnya. Sebenarnya sudah ketika Nabi itu berkorban, ya, satu untuk keluargaku, diri satu untuk umatku, semua di dunia ini. Nah, kalau ibu itu enggak korban, tidak apa-apa. Kalau sudah dikorbankan Muhammad satu diri untuk selamanya. Tapi saya juga ya makna, ya, juga makna. Orang di Rabu itu sudah dikorbankan Muhammad satu diri itu. Jadi ada dua fenomena yang kita dapatkan ketika Nabi akan meninggal itu. Di antaranya adalah tidak sakit meninggal karena sakitnya sudah diborong oleh Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, ketika Idul Adha nggak usah korban apa-apa. Nek teko karena Nabi sudah berkorban. Kalau kita mau teko berkorban, nggak berkorban. Seperti Pak Karjono, Pak Ibna, seperti saya Pak Risur, seperti Pak Amari, nggak korban. Mau kita dikasih psikologi masa nggak korban. Tapi Nabi nggak korban apa-apa. Nah, korban, ya. Jadi ya, yang di Bunor tadi itu bahwa itu Nabi katakan kulit hakku walau karena mulon, ya, katakan yang benar. Orang sholat toh, ayo sholat. Meskipun dia menyakitkan jawabnya, ya itu diterima. Karena kalau ibu dicemooh, misal sholat ngasih itu ibu dapat pahala, ya. Tapi kalau ibu lihat orang Islam nyapu meninggalan, orang sholat dilengke, ibu dimarahi, itu pahala. Nah ibu orang elengke, ibu dapat satu dosa. Karena tahu salah kok orang elengke, kan? Nah, jadi kalau elengke itu pahalanya pahala dicemooh dan pahala mengingatkan, dua pahala, gitu ya. Terus itu kan orang-orang yang tidak sholat atau tidak yang mau ngasih, diingatkan terus agar mau ngasih, ya, biar hidupnya nanti kelak jadi nikmat. Ya. Gitu ya, selesai ya. Ibu monggo ada waktu 6 menit. Dari Bapak silakan. Iya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya hanya singkat saja. Tanda-tanda kiamat tadi dikatakan mati mendadak. Apakah itu berlaku untuk manusia saja? Apa nanti juga berlaku untuk alam semesta? Alam semesta ini seperti ada tumbuhan hewan. Nah, gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mati mendadak. Berarti ada yang mati pelan-pelan. Ada yang mati separuh. Gitu. Mati suri. Ada mati suri. Nah, ini kan definisinya masih universal, masih umum, Pak. Mati mendadak istirahatnya orang mukmin. Yang mati pelan-pelan kan juga istirahatnya orang mukmin juga. Mukmin yang mana atau bagaimana? Yang saya tanyakan adalah sahidkah orang yang mati mendadak? Gitu. Karena apabila tertimpa bencana, banjir, itu dikatakan salah satu hadis diterangkan bahwa salah satu mati syahid seperti jihad fisabilillah, terus meninggal karena bencana, baik itu bencana banjir atau apa, itu juga mati syahid. Nah, kesyahidan mati mendadak itu bagaimana? Ya, masih. Ini Pak, jadi untuk kita harus banyak mengingat kematian. Itu bekal kita untuk mati itu mengingat kematian, banyak-banyaklah mengingat kematian. Jadi kalau ada orang kematian itu jangan segan untuk taksiyah, disolatkan. Tapi bagi ibu-ibu cukup nyolatkan, gak usah ke makam. Tapi kalau bapak-bapak ya harus ke makam, karena dapat 2 pahala kirot itu kalau sampai ke makam. Kemudian
yang meninggal itu sebenarnya istirahat. Jadi bukannya Allah akan memberikan rezeki di alam kubur. Jadi kita nunggu, kita yang ditinggalkan itu gak usah bersedih. Karena kalau kita bersedih, kasihan yang meninggal. Nanti dia akan kena penderitaan. Nah itu kita disuruh coba buka Al-Baqarah 154 sampai 157. Itu ada itu petunjuknya di situ. Kemudian bagi yang meninggal itu karena sakaratul maut ya, sakit. Memang sakit. Semua merasakan. Baik kita, tapi ada yang tidak bersuara, ada yang bersuara memang. Karena kalau ada satu hadis bahwa ada suatu saat tinggal malaikat maut yang meninggal. Dia disuruh Allah suruh nyabut. Dia nggak mau nyabut karena takut sakitnya. Maka dia menyuruh Jibril yang nyabut. Saking dia takut sakitnya itu loh. Tolong Jibril, saya dicabut. Jibril yang mencabut. Jadi sakitnya bukan main. Itu kira-kira saya Pak. Ya. Terima kasih. Iya, betul. Ini yang Pak Tris bahwa arsanaka rahmatan lil alamin. Islam itu hadir di dunia itu adalah rahmat untuk semua alam. Jadi yang disebut mati berada tidak hanya manusia. Ya, dari katakan di ayat pertama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa rabbukum bis-sari wal khair fitnah wa inna turja'un. Jadi semua yang bernyawa itu tidak hanya manusia, binatang pun tidak bernyawa. Ya, jadi semua akan mati mendadak. Mungkin biaran kita mati mendadak juga ada, ya. Itu perlu kita pahami. Kemudian yang kedua tadi itu apa ya? Sakit kan? Jadi ada 7 mati sakit, ya. Di antaranya saya sakit perut, tenggelam, ya, di antara itu. Itu kan termasuk mati mendadak. Wong sehat, orang ini berenang, tenggelam. Itu termasuk mati haid, termasuk mati haid, ya. Tapi tidak semua mati mendadak mati haid, ya. Kelolotan saya juga meninggal, ada kan? Ada. Pak Azra itu teman sekolah kita ada yang meninggal karena kelolotan peyek, tahu nggak? Peyek itu mah itu yang dekat lapang itu, iya tahu? Yang tukang las, yang itu di asmara itu apa? Pak Edi ya. Pak Edi, Bu Beda ya, Pak Edi. Beda tahu beda. Itu kan iPhone, itu kan kalau apa ya? Tapi ingat, mati syahid, mati hari Jumat, yang juga syahid, nanti dihisab ya Allah. Itu kan ada takwa dulu, iman dulu gitu loh. Ada orang nggak pernah sholat mati Jumat, wah itu mati syahid, enggak itu saya mau ke sholat nggak pernah, gitu ya. Gitu ya, jadi paham ya semuanya. Ada satu lagi nambah sedikit Pak. Ini cerita yang itu dulu. Jadi pengertian dari atau penjelasan yang lebih dalam lagi tentang surat Al-Baqarah ayat 154 disebutkan bahwa janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Satu, yang terkait dengan kriteria meninggal di jalan Allah itu jelasnya seperti apa? Di jalan Allah, meninggal di jalan Allah. Yang kedua, pengertian mereka itu telah mati. Dikatakan kan mereka itu telah mati karena memang meninggal, tetapi sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak mengetahui. Jadi kita tidak tahu kehidupan orang-orang yang di jalan Allah itu, meninggal jalan Allah itu hakikatnya tidak mati. Ya. Seperti itu. Wala takulu lima yuk tahu bisa biamana bahaya rasul itu satu maka. Jadi itu sebenarnya
berlaku untuk orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah. Berjihad itu banyak sekali maksudnya, tidak harus angkat senjata berjihad. Betul ya, zaman dulu berjihad itu tidak angkat senjata, enggak. Ibu-ibu yang tiap hari mencari nafkah untuk anak-anaknya ya, dengan begitu bermandi keringat dan semacam ya. Bunuh yang tiap hari pagi siang sore tidak bersin taman-taman ya untuk umum, itu juga jihad itu. Jihad. Tapi jangan aku pasti kok mati seperti itu ya bro ya. Biar mati jihad ya. Jihad itu semua ya, bahkan demi mengabdi Allah, tidak punya niat apa kecuali dari Allah, itu jihad. Mencari nafkah itu jihad, mengantarkan anak sekolah itu jihad, mencari nafkah seperti itu jihad, membasmi orang-orang fakir miskin, orang buta huruf itu juga jihad. Lain tidak ada angkat senjata, iya. Yang semua dihindari dengan mengabdi Allah ya. Jika semua itu meninggal karena Allah itu. Maka tadi Al-Baqarah 54 katakan wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah wala ba'dahu ala tasurun, dia tidak meninggal karena dapat Allah di surga. Ya, dia di surga itu ada penghuninya. Kesenangan hidupnya ada penghuninya. Oke. Seperti kemarin suaminya bapak ibunya sama yang Aan coba. Aan tua itu Mustafa, ibunya kan pergi ke haji sama suaminya 1917 ya, meninggal sana suaminya. Apakah itu gimana entar? Meninggalnya meninggal baik itu karena habis haji. Alhaji mabrur raisul jannah. Haji mabrur tidak ada lagi balasan kecuali apa? Surga. Gitu kan? Itu Nabi begitu. Tapi jangan pernah tak pergi haji bokong akhirnya kamu jangan begitu, nggak boleh begitu. Kita harus hidupnya, gitu ya. Paham ya, Pak? Paham Pak tadi kurangnya? Jadi saya mengalami ini mati mendadak itu tidak hanya manusia saja, hewan juga. Ya. Saya itu dapat burung piik gitu di taman. Ceritanya gini, saya pulang, terus saya kasih makan piik emprit itu Pak, ada 5. Saya kasih makan beras, lah semalam kok tahu mati mendadak. Saya kubur di taman rumah saya. Ini kan termasuk juga mati mendadak ya. Salah makan tuh piye. Makanya itu karena ini piye, itu harus dimakani yang lusuh. Bubur. Ternyata tak loloh sama beras itu kok mau. Apapun tahu. Dan tahu-tahu kok semalamnya Pembunuhan itu. pencernaan mereka itu belum kuat ya. Nah, itu mati mendadak. Ceritanya gitu. Berarti sih mati ini sampai Ya Allah lah. Kematian termasuk hewan, tumbuhan ini karena Allah. Laporkan polisi. Oke, ada lagi? Kuyon ya, ini mudah-mudahan Ibu ya. diambil hikmahnya. Ini ada tempat kita karena terakhir Pak. Ayo sampaikan Pak. 86 Untuk akhir bulan libur ya. Ibu lah akhir bulan libur ya. Karena jadi Nataru ya. Saya juga masih di desa tanggal berapa? 30 betul. Senin besok. Ya Senin ada. Besok masih 23, masih ada Tuhan. Oke, silakan Pak Ustaz. Saya sampaikan menjelang libur itu Pak Amir. Pak Ustaz, kita sampaikan Pak Amir. Ditutup. Akhirnya dalam Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pengumuman bahwasanya tanggal 23 masih, tanggal 30 itu kan mendekati tahun baru. Kebetulan Pak Ustadz lagi acara Kampung. kita libur. Nah, mudah-mudahan liburnya ini kita bisa
bisa memanfaatkan hal-hal yang baik. Amin. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyajian serta fasilitas pelaksanaan kajian atau pengajian ini semuanya serba minim, melihat kondisi dan situasi yang memang sangat sempit. Kebetulan kondisi saya sendiri memang lagi ada permasalahan dengan kondisi kesehatan, jadi kami mohon maaf yang akhir-akhir ini kami tidak bisa maksimal melayani Bapak Ibu sekalian. Kiranya cukup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah majelis jamaah Musola Ar-Rahim sepanjangan yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Barusan kita dengarkan tausiah buka bersama puasa Senin. Kita dengarkan, kita kesankan di dalam hati, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.